Yorana. Selamat malam. Yorana, selamat malam. Bentar ya Mbak. Yorana, selamat malam. Ya, ketemu lagi kita di schedule dating kita setiap Rabu jam 7, walaupun agak ngaret-ngaret 15 menit, nggak apa-apa. Tapi hari ini kita akan bahas tentang noni beverage and quality of life. Jadi nanti kalau kita bicara noni beverage itu apa saja yang melingkupi noni beverage, nanti kita akan bahas bersama. Baik, saya akan share screen saya. Oke, Product Talk New Age pada malam hari ini akan membahas 3 topik, ya, satu topik dengan 3 pembagian. Yang pertama kita akan bicara tentang noni secara keseluruhan, baik itu latar belakang, historicalnya, dan karakteristik daripada buah ini dan sejauh mana kita melakukan upaya usaha dalam mengetahui lebih banyak dan apa yang kita inginkan sampai saat ini masih tercapai, yaitu menjadi perusahaan yang memiliki infrastruktur dan fasilitas serta kemampuan yang masih number one, ya. Kalau bicara tentang pernonian, New Age, Noni by New Age ataupun kita semua ini adalah bagian yang masih mencari, boleh dibilang masih dibilang jadi ekspornya, ya, masih ahlinya. Dan kita juga akan bicara tentang noni beverage, yaitu 3 produk kita. Ada Maxidoid, ada Extra, ada juga Tahitian Noni, The Legend Product, ya, TNLS atau TNG. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang quality, bagaimana quality of life itu bisa berubah atau bisa betul-betul termaintain dengan sebuah produk, yaitu noni beverage, ya. Oke, kita akan masuk pada tahap pertama topik kita, yaitu bagaimana noni historicalnya dan karakteristiknya. Jadi noni atau bahasa Latin yang disebut Morinda citrifolia, ya mungkin kata Morinda ini menginspirasi perusahaan kita yang awal-awal berdirinya di tahun 96, ya, itu namanya Morinda. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu berubah jadi Tahitian Noni. Kemudian Tahitian Noni cukup agak lama kita pakai, kemudian kita berubah menjadi Morinda bioaktif. Kemudian beberapa tahun, 2 atau 3 tahun kemudian berubah lagi menjadi Morinda, ya. Setelah itu jadi Noni by New Age, ya. Sebelum Noni by New Age dibeli dulu oleh Arik, ya. Dibeli dulu oleh New Age, kemudian baru jadi dibeli dengan Eric, kemudian bergabung dengan Eric, lalu kemudian kita saat ini menjadi Noni, ya, Noni New Age atau New Age Indonesia kalau di Indonesia, ya. Jadi awal muasalnya Noni itu memang kita ketahui dari dataran China, Indochina, ya, yang saat itu para leluhur ataupun orang-orang nenek moyang Tahiti zaman dulu itu membawa 3 jenis bahan tanaman ataupun bibit tanaman yang mereka bawa karena mereka pikir ini akan membantu mereka dalam mempertahankan hidup ketika mereka nanti mendapatkan tempat, yaitu salah satunya adalah noni, ya. Salah duanya atau yang lainnya adalah ada sukun juga di dalam dan ada noni juga di dalam. Satu lagi apa ya, saya lupa, nanti teman-teman kalau ingat ini ceritanya kalau ini. Tapi noni adalah kenapa dibawa, karena mereka memahami bahwa ini adalah dikenal sebagai aspirinnya atau painkillernya zaman dulu, ya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit, untuk anti panas, untuk anti radang, untuk anti nyeri, itu noni obat, ya. Jadi mereka udah kenal, sehingga pada waktu mereka landing atau mereka masuk ke sebuah daerah yang namanya Tahiti atau French Polynesia, kemudian mereka mulai menanam, ya. Kemudian karena daerahnya sangat subur sehingga akhirnya tanaman noni ini tidak lagi dibuat sebuah dibuat secara khusus, ya, untuk ditanam, tidak, tetapi ya kena angin bijinya kebawa kemana, dimakan burung, dibawa kemana,
kemudian akhirnya membentuk Tahiti ini sebuah daerah yang sangat boleh dibilang nyaman buat biji noni itu bertumbuh dengan lebat, sehingga hutan-hutan noni banyak terjadi atau terdapat di Tahiti. Awalnya mereka pikir ini hanya ya tanaman yang memang turun-menurun sudah ada di daerah apakah daerah-daerah Noni aja apa di daerah Tahiti. Tetapi sejak John Wordsworth datang dan melihat bahwa noni ini menjadi sebuah bahan utama untuk sebuah produk makanan kesehatan, mulailah noni menjadi punya nilai ekonomi di situ. Ya. Nah, noni di Tahiti itu ya Bapak Ibu yang kalau kita lihat jenisnya itu jenis Morinda citrifolia. Jadi ada beberapa jenis noni yang lain, sehingga kalau dibilang apakah sama noni yang ada di Tahiti dengan yang ada di berbagai belahan dunia, jawabannya berbeda ya. Nah, memang awal-awal waktu kita sudah mulai booming ya, banyak perusahaan-perusahaan supplier produk noni ini baik itu dari Hawaii, dari Samoa, dari Tonga, itu Samoa Tonga ini pulau-pulau di kawasan French Polynesia ya, kawasan Samudra Pasifik. Juga ada Malaysia, ada Meksiko. Mereka menawarkan kepada kita bahwa beli aja noni dari kami. Tapi walaupun harga noni yang dari Tahiti itu mungkin murah harganya daripada mereka ini, tetapi karena distribusinya jauh lebih jauh, maka akhirnya jatuhnya lebih mahal. Tetapi itu tidak membuat kita pindah ke lain hati. Kenapa? Karena memang kita dari awal melihat bahwa noni dari Tahiti itu yang punya nilai ekonomis dan punya nilai value bahan aktifnya lebih baik dibanding yang ada di belahan dunia manapun, dari India, dari US, dari Thailand, Malaysia, bla 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 sampai daerah Nigeria. Kita pun ada di sini, tetapi kalau kita lihat di sini Indonesia ya penghasil noni sebenarnya nggak banyak, kecil ya, tetapi di Tahiti itu bukan hanya bukan perkebunan, justru malah hutan noni. Maka dari itu, dari bahan buah atau tanaman noni ini kemudian kita mengambil berbagai macam turunan daripada buah noni ini. Jadi kita ambil bukan hanya jusnya, tapi kita ambil minyak dari bijinya, kita ambil dari daun-daunnya, kita bikin teh, kita bikin segala macam skincare, dan kita juga mengambil ekstrak dari bijinya ya. Jadi dari satu tanaman kemudian kita bisa bikin banyak komposisi produk untuk komposisi produk berbagai macam, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga kecantikan. Sampai kita akhirnya karena kita melihat produk ini sangat futuristik, sangat punya nilai ekonomi dan punya masa depan, kita membangun sebuah fasilitas yang boleh dibilang sampai saat ini terbesar di dunia, di mana tempat inilah kita mengumpulkan dan membuat pure noni. Jadi sebelum dicampurkan dan dibottling di 4 negara, kita pisahkan ya, kita pisahkan proses kulit dan bijinya di tempat ini, di Maitaya Tahiti ya. Nah, history lain lagi adalah kita bicara the father of noni, yaitu ayah noni. Jadi si Dr. Ralph Hennecke ini adalah seorang peneliti ya. Beliau sudah tiada, tapi beliau umurnya cukup panjang ya, mungkin sekitar di atas 80-an ya. Dr. Ralph Hennecke ini lah yang awalnya menemukan bahwa ada sesuatu yang terdapat di Morinda citrifolia atau noni ini. Kemudian akhirnya dia mengetahui namanya seronin. Makanya noni dikatakan sebagai produk yang mengandung proseronin, sehingga dikenallah sebuah sistem yang namanya proseronin system. Nah, pada waktu itu di ilmu pengembangan noni belum banyak yang meneliti, sehingga ketika orang si Ralph Hennecke ini membawa metode seronin ini, banyak yang against ya, banyak yang melawan, banyak yang nggak setuju ya, dan akhirnya ada seorang ilmuwan ya, which is itu ilmuwan kita yang pada akhirnya belakangan menemukan bahwa iridoid itu adalah seronin.
Ya, jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan alat-alat canggih yang kita punya, waktu itu namanya HPLC, yang paling canggih pada waktu itu, pada masanya tahun 2010-an ya, itu kita dapat mengidentifikasi bahwa iridoid lah yang disebut sebagai seronin-seronin yang disebutkan Dr. Ralph Henneke zaman dulu. Jadi kita juga mengklaim bahwa kita ini bukan tanaman seperti tanaman lain ya. Jadi banyak suplemen yang diproduksi berdasarkan makanan fungsional, buah-buahan ataupun herbal-herbal yang lain, tetapi mereka tidak tahu kandungan aktif dalam herbal itu apa. Jadi di kita bisa klaim bahwa noni adalah satu-satunya produk yang teridentifikasi mengandung iridoid, sementara tanaman pangan yang lain tidak ada ya. Jadi ini sebuah nilai klaim yang cukup boleh dibilang membawa perubahan baru dalam perkembangan daripada produk-produk noni ya. Jadi awalnya kita cuma bikin jus ya, lama-lama kita teliti, kok daunnya ada banyak kandungan-kandungan baik ya, kandungan-kandungan yang dibutuhkan. Akhirnya kita ekstrak daunnya, kita bikin macam-macam ya. Terus kita lihat bijinya, karena ada biji yang banyak terkumpul setelah dipisahkan antara kulit, biji, dan daging buahnya. Loh, ini biji mau diapain nih? Lumayan lah kita cek dulu deh ada apa sih di dalamnya. Kemudian kita lihat, oh ternyata bukan hanya ada minyak dalam biji, tetapi juga ada ekstrak biji noni yang juga ternyata belakangan 6-7 tahun belakangan kita tahu itu punya kemampuan yang dahsyat untuk kecantikan atau untuk kulit ya. Jadi dari buahnya kita bagi menjadi beberapa. Jadi kita ambil fruit konsentratnya ya, ekstraknya, kita ambil purenya ya. Pure itu apa ya, boleh bilang hampir kayak endapannya. Terus dari bagian fermented noni fruitnya, jadi gini, waktu si pemetik-pemetik noni yang ada di berbagai pulau, karena Tahiti itu terdiri dari ribuan pulau, nah mereka memetik noni itu masih kondisinya keras. Jadi ketika mereka taruh di dalam drum, lalu mereka kirim ke kita setelah diproses sebelumnya tentunya, itu dalam proses perjalanan itu kan bisa sebulan tuh naik kapal, kan kapalnya kapal rakyat ya, bukan kapal kayak kapal pesiar, bukan kapal benar-benar ya. Jadi karena hampir berbulan-bulan akhirnya terjadi proses fermentasi. Nah, fermented noni fruit ini sebenarnya yang membuat proses noni ini menjadi apa ya, siap untuk digunakan. Jadi bukan noni mentah ya. Nah, yang terjadi belakangan waktu noni booming kan banyak orang ngejus sendiri. Ya, yang terjadi mereka apa? Mereka ngambil dari noni mentahnya yang masih hijau, green noni fruit, which is itu ada manfaatnya, tetapi karakteristik daripada tanaman noni ini adalah tanaman yang tidak punya jati diri. Jadi ketika dia ditanam di pinggir kali, ya dia akan ngambil bahan-bahan mineral ataupun apapun yang lewat di kali itu. Kalau dia di pinggir comberan, ya dia akan mengambil sisa-sisa air mandi kita. Ya kalau lewat limbah di situ, ya dia akan menarik juga bahan-bahan dari situ. Jadi dia bisa hidup dari apa saja. Kalau salah noni yang diambil, maka ya punya indikasi racun di dalamnya, karena dia mengambil zat-zat aktif yang tidak boleh sebenarnya dikonsumsi oleh manusia. Jadi daunnya ya, dari jus daunnya, dan juga dari ekstrak. Jadi dari daunnya aja kita bisa ngambil 3 komponen. Dari buahnya kita bisa ngambil 4 komponen. Ya. Nah, kemampuannya banyak ya dari daunnya, tapi kalau kita lihat memang rata-rata lebih banyak untuk skincare ya, dan juga lebih untuk ada anti alerginya dan juga UVB protektif ya. Bagaimana dengan bijinya? Ya, biji noninya ini ternyata selain bijinya sendiri punya manfaat, tapi kalau kita ambil ekstraknya dan oilnya punya kemampuan lebih spesifik dibanding kalau diambil biji utuh. Jadi kalau bijinya saja ya dia punya kemampuan untuk bisa scalp care ya, ketombe ya, bisa buat ketombe ya. Tetapi kalau kita lihat ekstraknya, dia punya kemampuan sebagai whitening,
punya kemampuan sebagai anti wrinkle ya. Dan noni seed oilnya dia punya juga kemampuan untuk selain juga minyaknya itu untuk kelembapan ya, untuk juga bisa buat anti jerawat, jadi juga anti inflamasi dan tentu saja anti ekzema. Nah, jadi noni yang 3 bahan aktifnya kita ambil. Kenapa kita nggak ambil batang ya? Kalau diambil batangnya habis dong, nggak bisa bertumbuh nanti, nggak bisa panen lagi kalau diambil semuanya. Kalau diambil akarnya juga nggak, ya kita mesti cabut pohonnya, berarti membuat tidak bisa regenerasi kembali. Jadi yang kita ambil hanya buah, daun dan bijinya saja.